Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Berjalan untuk Tuhan. Ayat inti Matius 15 ayat yang ke-31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Hidup sungguh baik kepada saya. Saya memiliki istri yang luar biasa dan putri yang baru lahir, dan pekerjaan yang saya sukai, menjual buku-buku Kristen. Suatu malam saya mengunjungi beberapa keluarga. Ketika saya berkendara di jalan yang tanpa saya sadari, terdapat lubang galian besar. Pekerja konstruksi telah membuat palang di seberang jalan untuk mencegah agar orang-orang tidak lewat. Tetapi beberapa anak telah memindahkan palang itu. Tiba-tiba mobil saya melayang. Hal berikutnya yang saya ketahui, mobil itu terpentang ke bagian bawah lubang dengan begitu kerasnya sehingga bagian dari palang depan di setiap sisi mesinnya mati. Kecelakaan itu mengakibatkan sakit di punggung dan leher yang sangat parah hingga selama 3 tahun saya keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Saya tidak punya kendali atas kaki saya. Saya ditusuk dengan jarum untuk melihat apakah saya bisa merasakannya. Tidak terasa apa-apa. Tampaknya saya harus menggunakan kursi roda seumur hidup saya. Para dokter memberi saya 3 obat peredas saraf yang berbeda. Suatu hari saya berada pada dosis yang sedemikian tinggi sehingga saya berpikir bisa melakukan apa saja. Entah bagaimana, saya berhasil masuk ke mobil untuk mengambil surat di dasar bukit di tempat kami. Saya berhasil berbelok pada tikungan pertama, namun dalam upaya untuk menghindari agar mobilnya tidak jatuh ke dalam danau ketika saya berbelok pada tikungan kedua, mobil menabrak pohon. Mungkin saya akan tenggelam jika saya jatuh ke danau. Sekembalinya ke rumah sakit, saya diberitahu bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan lagi selamanya. Saya mendambakan kesembuhan. Tuhan telah membuat orang lumpuh berjalan. Tidak bisakah Dia melakukan hal yang sama untuk saya? Ketika saya mendengar bahwa pendeta Glenn Cohn, seorang yang saleh, akan menghadiri pertemuan perkumpulan, saya memutuskan untuk mintanya untuk mengurapi saya dan mendoakan untuk kesembuhan saya. Ketika saatnya tiba, teman-teman membawa saya ke dalam bus di mana pendeta Kun berada, dan dia beserta 2 atau 3 orang lainnya berlutut dan berdoa untuk saya. Saya kembali ke kamar saya dan tertidur. Keesokan paginya, lupa tentang kaki saya yang tidak berguna. Saya berpikir harus bangun dan membantu Donna mengambil mobil untuk mempersiapkan perjalanan pulang kami. Iya, luar biasa. Saya bangun dan berjalan. Kayak berkendara ke rumah tempat saya memuat dan menurunkan 300 batako. Saya tidak pernah lagi sakit punggung. Puji Tuhan, saya telah berjalan untuk Dia sejak saat itu. Saat saya membaca Injil, mujizat penyembuhan tercatat hampir di setiap halaman. Mengapa tidak banyak hal yang terjadi hari ini? Saya tidak tahu, tetapi satu hal yang saya tahu, saya adalah bukti bahwa Tuhan masih dan tetap sebagai Tuhan yang penuh mujizat. Percaya padanya. Dan saya berdoa agar Dia juga melakukan hal yang sama dalam hidup Anda. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan tubuh, pikiran, dan jiwa yang berasal daripadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di kaki salib-Mu, membawa hati kami lebih dekat dengan Engkau, karena kami yakini ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkaulah yang akan kendalikan kami, Engkaulah yang akan tuntun arah kaki kami, kemana kami harus melangkah, dan ketika kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, sukses akan kami raih,
dan tantangan depan kami boleh atasi dengan kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Berkati semua anak Tuhan yang sedang bergumul, apapun pergumulan hidup mereka, di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Ada kekuatan iman, ada kelepasan, ada sukacita yang akan mereka peroleh. Kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.